Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang berkemenangan, apa kabarnya? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan dan saya yakin dan percaya kita semakin kuat, semakin sehat di dalam iman kita, dalam jasmani kita dan rohani kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan, kami masih boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga masih boleh menikmati firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh menjadi berkat buat setiap kami, boleh menjadi kekuatan buat kami. Dan ibadah ini boleh terus kami lakukan Tuhan di dalam masa-masa yang gak mudah ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apabila kami bersama dengan Tuhan, kami pasti kuat, kami pasti menang, dan kami pasti menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Kami siap Tuhan memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari semua bertepuk tangan. Menari di rumah.
Desember dan ini sudah sampai tanggal 20. Artinya Tuhan selalu menyertai kita sepanjang tahun ini. Dan hari ini kita juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus di ibadah nanti sore. Dan kita sudah mulai mendengar kabar tersiar di mana-mana. Lagu-lagu Natal, lagu-lagu bertemakan Natal bahkan tersiar di mana-mana. Dan biarlah itu menjadi sukacita, kabar yang terbaik buat dunia karena telah lahir bagi kita juru selamat. Dan mari kita siarkan sama-sama kebaikan Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari dengan semangat kita katakan ini. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Amin. Biarlah kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan kita, Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, itu menjadi sukacita bukan hanya bagi kita umat Kristen, tapi bagi seluruh dunia. Dan kita yakin dan percaya setiap orang yang menerima kabar itu pasti akan menerimanya dengan sukacita. Ada satu ayat yang saya akan bagikan buat kita semua. Diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Inilah janji Tuhan di penghujung tahun 2020 ini, dan kita akan memasuki tahun 2021. Tema kita Immanuel, Allah yang menyertai kita. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mungkin saat ini kondisi kita nggak baik, kondisi kita sedang dalam kelemahan, tapi kita yakin percaya apabila Tuhan beserta dengan kita, Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita, Tuhan yang akan memberi kemenangan buat kita. Biarlah ini yang menjadi pegangan kita dalam mengakhiri tahun 2020. Kita boleh ada sampai hari ini, itu bukti dari penyertaan Tuhan. Dan kita masuk ke tahun 2021 juga dengan penyertaan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini yang menjadi iman kita, yang menjadi kerinduan kita, kalau kita selalu mau beserta dengan Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus.
kerinduan kami Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Yes. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Sertai kami Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Ini kerinduan kami Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Kita ungkapkan kerinduan kita. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Biarlah memasuki tahun 2021, kami juga yakin Tuhan, Tuhan selalu menyertai kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan.
Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya menjadi rema, tapi kami boleh lakukan firman Tuhan itu. Kami boleh hidupi firman itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Pada Bapak Pendeta, saya persilakan. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi yang indah. Kembali Tuhan berikan kami kehidupan, kekuatan, kesehatan, damai, sukacita, sejahtera. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua dan kebenaran firman-Mu, agar kami dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, ditopang oleh Tuhan dan diberi jalan keluar. Dan kami percaya firman yang kami baca hari ini bukanlah firman yang biasa, karena firman ini sanggup mengubahkan kami, menolong kami, memberi jalan buat kami, memberikan jawaban doa buat kami, bahkan memberikan perkara-perkara ajaib yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya Immanuel, Allah menyertai kita. Judulnya Immanuel, Allah menyertai kita. Teks yang saya ambil itu terambil dari Matius 1 ayat 23 yang berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya baca firman Tuhan sekali lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Bagaimana kita memahami tentang kata Immanuel, Allah menyertai kita? Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami kata Immanuel ini secara konteks, di mana kata-kata ini pertama kali diucapkan oleh Alkitab dan disampaikan oleh malaikat kepada para pelaku Natal sendiri, yaitu Maria, Yusuf, dan nanti saudara bisa baca nanti kisah-kisah orang Majus. Dari sana kita melihat tentang konteks Allah Immanuel, dan nanti kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dimaksudkan tentang Allah Immanuel? Yang pertama yang saya dapatkan di Alkitab firman Tuhan berkata demikian, bahwa Immanuel, Allah beserta kita, artinya Allah yang kudus di sorga turun ke dunia melalui Yesus untuk selamatkan umat manusia dari dosa. Sekali lagi, yang pertama Allah Immanuel, Allah beserta kita, itu artinya bahwa Allah yang kudus di sorga turun ke dunia melalui Yesus untuk selamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21 Alkitab katakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, Natal itu adalah proyek Allah dalam rangka menyelamatkan manusia dari dosa. Matius mengisahkan kepada kita bahwa Yusuf ketika mendapati tunangannya sudah hamil, dia begitu bergumul, dia begitu bersusah hati, ya, bersusah hati, dan dia ingin berpisah dari Maria sang tunangannya. Namun Alkitab katakan, sebelum dia lakukan niatnya itu, malaikat datang dalam mimpi untuk memberitahukan kepada Yusuf tentang siapa pribadi yang ada dalam kandungan Maria, yaitu seorang pribadi yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia sebagai satu-satunya penyelamat umat manusia dari dosa, sebagai satu-satunya penyelamat umatnya dari dosa. Pribadi ini bernama Yesus, yang dalam bahasa Ibrani itu sama dengan kata Yosua, Yeshua, yang akar katanya sama dengan nama Yosua, Hosea. Allah adalah penyelamat, atau Allah
adalah keselamatanku. Jadi saudara, Bapak Ibu, Immanuel itu berarti bahwa Allah yang dari sorga mengirim putranya bernama Yesus turun ke dalam dunia untuk menyertai manusia. Maksudnya menyertai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Yesus adalah nama yang diartikan sebagai Tuhan keselamatanku, Tuhan juru selamatku, Tuhan keselamatanku, Tuhan juru selamatku. Bapak Ibu, mari kita pelajari kata Immanuel dari konteks manusia yang diselamatkan dari dosa. Kalau Bapak Ibu pelajari tentang rekam jejak dosa, saya ajak saudara untuk mempelajari rekam jejak dosa. Ya, pertama kali dosa itu dituliskan dari kisah Adam dan Hawa. Ketika Tuhan katakan kepada Adam untuk tidak makan buah yang baik dan yang buruk, maka Hawa digoda oleh iblis untuk memakan buah itu. Dia mengambil makannya, memberikannya kepada Adam. Dan sejak saat itu mereka menyadari bahwa mereka telanjang, lalu mereka bersembunyi. Ketika Tuhan datang ke taman itu dan bertanya, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Lalu Adam katakan, "Saya telanjang, siapa yang beritahu? Apakah engkau telah makan buah itu?" Jadi Adam dan Hawa, Bapak Ibu, memakan buah itu sebagai bentuk wujud melanggar perintah Allah atau tidak menaati perintah Allah. Dan ketika manusia tidak menaati perintah Allah, maka manusia itu memberontak terhadap Tuhan dan dia berdosa. Sebagai akibat dosanya, maka Alkitab katakan Adam akan berjeri lelah untuk mencari nafkah. Adam akan bersusah payah mencari nafkah, dan bumi pun itu akan mengeluarkan onak duri. Dengan kata lain, akan sukar digarap. Kepada Hawa, Alkitab katakan, maka dia akan mengalami kesakitan ketika bersalin, kesakitan begitu rupa, sehingga itu bisa mengancam dia akan keselamatannya. Lalu ular dikatakan akan memakan debu tanah dan akan berjalan dengan perutnya, Bapak Ibu. Dan ketika berjalan, kehidupan berjalan terus, Adam dan Hawa akhirnya mereka melahirkan anak, melahirkan anak. Anak pertama bernama Kain dan anak kedua bernama Habil. Dan ketika dua pribadi ini, Bapak Ibu, mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, apa Alkitab katakan? Korbannya Habil itu diterima oleh Tuhan, sementara korbannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga Kain merasa iri, Bapak Ibu, dan dia berniat untuk menyingkirkan adiknya. Dengan perencanaan yang baik dan matang, akhirnya Kain membunuh Habil, Bapak Ibu. Terjadilah pembunuhan pertama dalam keluarga pertama, yaitu seorang kakak bunuh adiknya dalam keluarga Adam. Pembunuhan yang luar biasa. Apa yang membuat Kain membunuh adiknya Habil? Dosa, Bapak Ibu. Dosalah yang membuat dia iri, membuat dia cemburu, membuat dia mempunyai rencana jahat, dan terbunuhlah adiknya Habil. Saya percaya Adam dan Hawa merasa sedih, merasa berduka, dan kehidupan berjalan terus. Manusia berkembang bertambah banyak, Namun ketika manusia berkembang bertambah banyak, Bapak Ibu, manusia tidak semakin hari semakin baik. Manusia semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Dan ketika manusia semakin hari semakin jauh pada Tuhan, maka Alkitab katakan manusia itu semakin rusak, manusia itu semakin kotor, manusia itu semakin tidak benar, manusia berlaku kasar, manusia melakukan semua dosa-dosa moral, manusia melakukan perbantahan, dengki, kekerasan, kebencian, bahkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai tiba satu saat ketika dosa itu begitu memuncak, Bapak Ibu, maka Tuhan berencana membinasakan semua umat manusia dengan mengirimkan air bah. Maka dia pilih manusia yang saleh bernama Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan suruh Nuh untuk bangun bahtera di atas gunung, dan dia membangun itu bahtera. Dan ketika tiba masanya, Nuh masuk beserta keluarga dan sekumpulan binatang, dikatakan maka mulai turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Daratan dikatakan terbenam, bahkan gunung-gunung, bukit-bukit tenggelam, nggak ada yang hidup, Bapak Ibu.
Tidak ada yang hidup kecuali satu keluarga ini. Dan begitulah Tuhan membinasakan manusia yang sudah dirusak oleh dosa sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu, dosa merusak manusia. Dan kalau sampai pada puncaknya, Tuhan akan menghukum manusia itu. Dan setelah air bah surut, Alkitab katakan, maka manusia itu mulai berkembang biak. Sekalipun manusia itu bertambah banyak, tetap mereka tidak lepas dari tabiat perbuatan dosa. Ketika manusia telah menjadi suku, menjadi bangsa, tetap terjadi pertengkaran, tetap terjadi penjarahan, tetap terjadi peperangan yang luar biasa dan membuat manusia jauh daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat itu dari surga, Bapa melihat itu dari surga, maka dia mengutus anaknya. Dia mengutus anaknya yang tunggal bernama Yesus ke dalam dunia lewat seorang perempuan bernama Maria. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengatasi dosa manusia. Untuk bersama dengan manusia, ada di tengah-tengah manusia, untuk mengatasi dosa yang membelenggu manusia, yang memenjarakan manusia, yang mengikat manusia, yang senantiasa membuat manusia itu semakin hari semakin rusak. Dan lahirlah Yesus menjadi presentasi kehadiran Allah di muka bumi bagi manusia, agar manusia itu dilepaskan dari dosa, agar manusia itu diselamatkan dari dosa. Makanya namanya Yesus, yang adalah Tuhan, adalah keselamatan. Keselamatan daripada apa? Keselamatan daripada dosa. Jadi Yesus adalah perwujudan daripada kehadiran Allah di muka bumi, agar manusia itu lepas dari dosa, bebas dari dosa, diselamatkan dari dosa, dan hidup bersekutu kembali kepada Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang menyaksikan firman Tuhan ini, kalau engkau belum sungguh-sungguh terima Yesus, maka saya tantang engkau buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa demikian? Karena hanya dengan menerima Yesuslah engkau bisa selamat dari dosa, engkau bisa terlepas dari dosa, engkau bisa terbebas dari ikatan dosa. Kalau kita tidak terima Yesus, hidup kita akan semakin rusak, semakin berat, semakin parah. Hanya di dalam Yesus yang adalah Allah Immanuel bersama dengan kita, maka kita bisa diluputkan dari dosa dan kembali kepada jalan-jalan yang berkenan kepada Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya, sudah beribadah, sudah melayani, namun dalam praktek hidupmu masih ada perbuatan-perbuatan dosa, masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk, masih ada hal-hal yang dibuat secara rutin ya dalam hidupmu yang kau tahu itu salah di hadapan Tuhan. Dan mungkin ada di antara saudara yang dengan sengaja melakukannya, mungkin ada di antara saudara dengan sembunyi-sembunyi melakukannya, mungkin ada di antara saudara yang sudah berupaya untuk melepaskan atau berhenti namun tak berdaya. Saya mau katakan pada hari ini, engkau datanglah pada Tuhan, mintalah dia hadir sebagai Allah Immanuel. Maka saya yakin ketika engkau minta dia hadir dalam hidupmu, maka dia akan lepaskan engkau dari dosa, selamatkan engkau dari dosa, bebaskan engkau dari dosa. Yang kedua, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dalam kondisi apa Allah beserta kita? Dia beserta kita meskipun situasi yang kita alami sangat genting, meskipun situasi yang kita alami sangat genting dan sangat berbahaya Bapak Ibu. Ceritanya demikian, setelah Yesus lahir, maka datanglah Majus dari timur ke Yerusalem. Mengapa mereka datang? Karena mereka melihat ada bintang di timur, sebagai konfirmasi bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Raja yang lahir di mana? Di Israel, negara yang berbeda. Ya, kalau saya tidak salah mereka berjalan dari negara mereka berbulan-bulan tiba di Israel. Ya, dan ketika mereka tiba di Israel, di Yerusalem, maka tentu mereka mendatangi rumah penguasa tempat yang bernama Herodes. Dan ketika mereka datang ke rumah Herodes, mereka bertanya, adakah bayi yang baru lahir? Bayi raja yang baru lahir? Herodes agak heran, kenapa? Nggak ada kelahiran di rumahnya, di istananya. Nggak ada bayi yang baru lahir di keturunannya. Dan dia bertanya kepada orang Majus ini. Dia bilang, coba cari di mana bayi itu. Nanti kalau sudah ketemu, beritahu sama saya supaya saya sujud menyembah. Supaya saya sujud menyembah. Cuma ini bukan pernyataan tulus. Ini adalah pernyataan tipu muslihat. Karena apa? Kalau nanti Herodes tahu bayi itu yang akan menjadi raja, itu bisa menyaingi posisinya
menyaingi kedudukannya, maka itu mengancam keberadaannya sebagai penguasa. Dia berencana menyingkirkan bayi Yesus. Itu niat daripada Herodes. Bapak Ibu, ketika saya pelajari, Herodes ini adalah seorang penguasa yang kejam, penguasa yang keji, penguasa yang tega, Bapak Ibu. Ya, ada buku-buku catatan sejarah mengatakan dia adalah seorang raja yang tega membunuh putranya, anaknya sendiri, yang diduga mau kudeta atas jabatannya. Dia adalah raja yang tega membunuh istrinya, yang diduga bersekongkol dengan para elit-elit politik pada saat itu, yang coba menggulingkannya. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang dekatnya saja, keluarganya sendiri rela dikorbankan asal posisinya tidak terganggu. Itu Herodes, Bapak Ibu. Dan ketika dia mendengarkan ada raja mau lahir, saudara bisa bayangkan betapa terbakar egonya, betapa terbakar atau terganggu posisinya. Makanya dia berencana untuk mencari bayi itu. Dan ketika para Majus keluar dari istana Herodes, para Majus melihat bintang dan menemukan sebuah rumah, dan mereka datang ke rumah itu. Lalu Alkitab katakan mereka menyembah bayi Yesus yang bersama dengan Maria. Bukan hanya menyembah, Alkitab katakan mereka buka harta mereka, emas, kemenyan, dan mur, dan memberikan kepada bayi Yesus, Bapak Ibu. Dari Majus kita belajar begini, Bapak Ibu. Majus ini kan para penguasa, para pedagang, para saudagar, dan mungkin juga mereka ada raja mungkin di antara mereka di daerah atau di negara mereka. Namun ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sujud menyembah. Bayangkan, mengapa mereka sujud menyembah? Karena yang mereka hadapi ini bukanlah bayi biasa. Mereka tahu ini raja di atas segala raja. Ada seperti kepekaan rohani untuk mereka menundukkan diri di hadapan bayi Yesus, Bapak Ibu. Luar biasa. Dan bukan hanya itu, mereka memberikan yang terbaik dari diri mereka, dari hidup mereka. Persembahan-persembahan yang mahal-mahal. Bapak Ibu, belajarlah kita dari peristiwa Immanuel ini, bahwa Allah Immanuel itu bukanlah sekedar Allah biasa, tapi dia raja segala raja. Makanya kita harus menyembah dia, memuji dia, mengagungkan dia lebih dari segala-galanya. Lebih dari posisi saudara, lebih dari jabatan saudara, lebih daripada kehebatan saudara. Tanggalkan itu, sembah dia. Dan bukannya sebatas itu saudara, kita layak memberikan persembahan yang terbaik kepada dia. Karena dia raja, dia Tuhan, dia Allah, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi setelah orang Majus pergi dari rumah Yusuf Maria? Mereka coba pergi dari jalan yang lain, Alkitab katakan. Karena apa? Mereka dilarang oleh malaikat kembali ke istana Herodes, karena Herodes punya niat jahat. Dan mereka kembali ke negara mereka. Dan ketika Herodes, perhatikan, ketika Herodes mengetahui bahwa dia sudah dikelabui oleh para Majus, maka Herodes kumpulkan pasukannya, kumpulkan tentaranya untuk mencari bayi Yesus. Tentu untuk mencari bayi tidaklah mudah pada sebuah kota, apalagi sebuah negara. Maka dia memberikan perintah kepada para prajuritnya untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Dia pakai sebuah keputusan untuk membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Bapak Ibu bayangkan betapa Yusuf dalam bahaya, Maria dalam bahaya, dan Yesus dalam bahaya. Yang berkuasa adalah Herodes. Dia punya pasukan elit, dia punya pasukan lengkap mencari bayi-bayi yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau bukan campur tangan Allah yang menyertai Yusuf, Maria, dan Yesus, pasti mereka ketangkap. Pasti bayi Yesus dibunuh, Bapak Ibu. Namun itulah bentuk daripada penyertaan Allah Immanuel. Allah menyertai Yusuf, Maria, dan Yesus, sehingga sehebat apapun siasat daripada Herodes, tidak bisa menangkap mereka, tidak bisa menemukan mereka, tidak bisa menyentuh mereka, tidak bisa mengganggu mereka, bahkan tidak bisa membunuh bayi Yesus. Karena apa? Ada Allah yang menyertai Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah Immanuel menyertai saudara pada masa-masa genting. Saya tidak tahu masa genting apa yang ada pada hidupmu. Saya tidak tahu bahaya apa yang ada pada hidupmu. Saya tidak tahu ancaman-ancaman apa yang ada pada hidupmu. Namun ingatlah bahwa ada Allah Immanuel. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti melindungi kita. Dia pasti mengagari kita. Dia pasti membela kita dan meluputkan kita dari siasat penguasa yang jahat, dari siasat orang-orang yang tidak suka, dari rencana-rencana orang yang penuh tipu muslihat. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau saudara saat ini posisinya terancam, keadaannya dalam bahaya,
dalam keadaan yang kurang baik. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak menyenangi Anda. Saya berdoa, maka kiranya Allah Immanuel menyertai saudara, melindungi saudara, menolong saudara. Yang ketiga, Allah Immanuel, Allah menyertai kita, itu artinya bahwa Dia adalah Allah yang berserta dengan kita meskipun kita dalam kondisi keterasingan, meskipun kita ada dalam kondisi keterasingan, Bapak Ibu. Saya baca ayat Alkitab katakan demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Alkitab katakan demikian, Bapak Ibu. Setelah para Majus pergi, maka malaikat datang pada Yusuf, katakan, "Sekarang ini, malam ini berangkatlah, bawa Maria, bawa bayi Yesus ke Mesir." Waduh, Bapak Ibu, ini perjalanan yang panjang, Bapak Ibu. Waktu lalu saya dari Kairo, dari Mesir ke Israel itu naik bus. Itu makan waktu belasan jam, Bapak Ibu, ya. Dan itu panas di siang hari dan dingin di malam hari. Dan saya bayangkan bagaimana Yusuf, Maria, dan bayi Yesus harus melewati padang gurun. Itu gurun, Bapak Ibu, padang gurun. Ya, saya bayangkan bisa berminggu-minggu mereka jalan kaki. Berminggu-minggu mereka jalan kaki, naik keledai. Pasti mereka mengalami panas terik, pasti mereka mengalami suhu dingin. Namun Alkitab katakan Allah menyertai mereka. Sepanjang jalan tidak ada bahaya yang mengintip mereka. Sepanjang jalan tidak ada masalah yang menghadang mereka. Dan Alkitab katakan mereka tiba di Mesir. Mereka tiba di Mesir, di negara asing buat mereka, di negeri yang baru buat mereka. Sementara Yusuf, Maria tidak punya kenalan, tidak punya keluarga. Bagaimana mereka bisa hidup? Dan ketika saya ada di Mesir, Bapak Ibu, ada beberapa gereja yang diyakini oleh gereja Ortodoks Mesir, di mana bayi Yesus pernah mampir di daerah itu. Yusuf, Maria, dan Yesus pernah mampir di kurang lebih 3 atau 4 wilayah di Mesir, di mana mereka yakin pernah Yusuf, Maria, Yesus hidup di sana. Ya, hidup di sana, tinggal di sana untuk sementara waktu. Yang saya pikirkan, bagaimana mereka hidup di sana, Bapak Ibu, di tempat yang baru, di tempat yang asing. Bagaimana mengenai kelangsungan hidup mereka. Namun saya tahu, Bapak Ibu, ada Allah menyertai mereka. Meskipun dalam perjalanan yang cukup berbahaya, meskipun dalam sebuah tempat yang baru, negara yang asing, ada Allah yang menyertai mereka dan menyelamatkan mereka. Dan pada masanya Yusuf, Maria akan kembali dari Mesir ke Israel. Karena apa? Sudah aman, di mana orang-orang yang ingin membunuh Yesus sudah meninggal semua, kata Alkitab. Bapak Ibu, Allah menyertai kita. Hidup ini ibarat perjalanan, Bapak Ibu. Hidup ini ibarat perjalanan. Kadang-kadang kita mengarah kepada tempat yang baru. Kadang-kadang jalannya gersang, kadang-kadang jalannya panas, kadang-kadang jalannya terik, kadang-kadang tempatnya terasing. Hidup seperti itu ibaratnya, Bapak Ibu. Namun ingatlah, ketika hidupmu seperti itu, ada Allah Immanuel yang siap menyertai engkau, yang siap membela engkau, yang siap pelihara engkau. Jangan takut. Bagaimanapun bentuk perjalanan hidupmu, jangan takut. Ada Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Allah Immanuel, Allah yang turun dari surga, ya, mengirim putranya yang kudus bernama Yesus menjadi juru selamat buat kita, agar kita selamatkan dari dosa, diselamatkan dari belenggu dosa, diselamatkan dari hukuman dosa. Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Meskipun situasinya genting, penuh dengan ancaman bahaya, namun Dia akan lindungi kita dari semua bentuk ancaman yang ingin menghampiri kita. Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Meskipun dalam perjalanan hidup kita penuh kegersangan, penuh kesepian, dan tempat-tempat baru penuh dengan keterasingan, namun ingatlah Dia menyertai kita dan menuntun kita kembali pada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah dengar firman-Mu. Mari Engkau berkati kami dengan firman-Mu. Ingatkan kami ada Allah Immanuel. Immanuel yang senantiasa menyertai kami dan menyelamatkan kami dari dosa. Immanuel adalah Allah yang menyertai kami dari posisi genting, posisi berat, posisi terancam, sehingga kami mendapatkan keselamatan. Immanuel adalah Allah yang menyertai kami meskipun dalam perjalanan hidup kami tidak tahu pergi arahnya kemana, di tempat yang baru seperti apa, namun kami percaya Allah Immanuel ada bersama dengan kami.
Dalam nama anak-Mu Yesus kami syukur dan berdoa, kami terima firman-Mu, kita yang percaya katakan, amin. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Terima kasih pada hambanya, Bapak Pendeta Gordon Simare-Mare. Dan kini tiba saatnya kita melakukan persembahan kita. Para jemaat bisa melakukannya melalui transfer, melalui rekening yang ada di bawah ini. Persembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Mari kita naikkan pujian, Yesus telah lahir bagi kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat semua yang terkasih. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar ibadah Natal nanti sore, ada 2 ibadah pada pukul 16 dan pada pukul 18. Pastikan Bapak Ibu membawa etiket yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp dan menghadiri ibadah Natal kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Shalom saudara sekalian, kami atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara dalam pembelian gereja tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Setiap kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati pada hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan setiap umatmu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami. Tuhan memberkati setiap aktivitas umat-Mu. Apapun yang dikerjakan, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
lancar, berhasil, dan beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada minggu yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, biar segala sesuatunya akan berakhir indah pada waktunya ya Bapa. Dan kami terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.